Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Rahmawati. Saya Fitri Sulistiana Masudi. Saya Sultan Muhammad Fajrussola. Di Di sini kita akan mereview alat controller yang telah dipasang pada PFD pabrik asam akrilat dari propilen dan udara untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian proses. Ada tangki penyimpanan tangki penyimpanan T1 yang berisikan propilen dipasang venting yang berfungsi untuk menjaga tekanan pada tangki agar tetap stabil pada proses loading dan unloading. Pada saat proses unloading, tekanan berkurang sehingga terdapat ruang kosong pada tangki yang menyebabkan terjadinya kontak gas dengan oksigen, sehingga dipasang blanketing yang di dalamnya terdapat gas inert untuk mencegah resiko kebakaran karena propilen termasuk bahan yang bersifat flammable. Tangki juga dipasang level indikator untuk mengetahui ketinggian cairan pada proses loading-unloading agar cairan yang diisikan tidak melebihi batas tangki. Pada tangki penyimpanan air, sebagai adsorben dipasang level indikator untuk mengetahui ketinggian cairan pada proses loading-unloading agar cairan yang diisikan tidak melebihi batas tangki. Proses pembuatan asam akrilat menggunakan bahan baku propilen dan oksigen dari udara pada suhu 32 derajat Celcius dan tekanan 1 atm udara diumpankan ke filter untuk menyaring kotoran atau debu yang terbawa bersama udara. Setelah itu udara dialirkan oleh blower menuju kompresor pada tekanan 1,2 atm agar tekanan gas meningkat dari 1,2 atm menjadi 4,9 atm. Pada unit kompresor dipasang pressure controller untuk mengendalikan tekanan gas yang telah dikompresor dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol direct agar katup atau valve bisa tetap membuka dan tekanan bisa dinaikkan tapi tetap sesuai set point. Setelah itu, udara masuk ke heater untuk memanaskan udara dari kompresor menuju reaktor hingga mencapai suhu 350 derajat Celcius. Pada heater dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse agar jika suhu HE terlalu tinggi, laju alir steam dapat dikurangi atau sebaliknya. Selanjutnya, udara yang telah dipanaskan tersebut kemudian dialirkan ke reaktor. Pada pipa pengumpan menuju reaktor dipasang flow controller dengan jenis pengendaliannya feed-forward agar laju alir yang masuk reaktor atau sebelum terjadi reaksi, laju alirnya tidak terlalu besar atau kecil dan sesuai dengan set point. Dengan menggunakan aksi kontrol direct agar laju alir pada reaktor meningkat, maka laju alir feed juga ikut ditingkatkan. Propilen yang disimpan di tangki dalam bentuk cair pada temperatur 27 derajat Celcius dan tekanan 12,83 atm dialirkan masuk ke dalam expansion valve untuk diturunkan tekanannya menjadi 4,9 atm, kemudian dipanaskan menggunakan heater sehingga fasenya berubah menjadi gas pada temperatur 350 derajat Celcius. Pada heater dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse agar jika suhu HE tinggi, laju alir steam dikurangi atau sebaliknya.
Pada pipa pengumpan menuju reaktor dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed-forward agar laju alir yang masuk reaktor atau sebelum terjadi reaksi laju alirnya tidak terlalu besar atau kecil dan sesuai dengan set point dengan menggunakan aksi kontrol direct agar laju alir pada reaktor bisa meningkat, maka laju alir feed juga ikut ditingkatkan. Komposisi reaktan yaitu propilen dan oksigen dengan perbandingan volume 1:2. Reaktan diumpankan ke dalam reaktor yang menggunakan multitube fixed bed reaktor dengan bantuan katalis molybdenum oksida. Reaktor yang beroperasi pada tekanan 4,9 atm ini menggunakan dua zona. Perpindahan panas dikarenakan reaksi yang digunakan pada reaktor ada dua reaksi. Reaksi yang pertama harus direaksikan terlebih dahulu, setelah itu hasil reaksi pertama dioksidasi pada zona 2. Dengan adanya dua reaksi tersebut, maka reaktor dapat memproses reaksi tersebut dengan zona 1 dan zona 2. Zona 1 digunakan untuk mengkonversi propilen sebesar 97,50% menjadi acrolein. Zona ini beroperasi pada suhu 350 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi pada zona 1 sebagai berikut. Reaksi utama yang terjadi di reaktor zona 1 adalah C3H6 berbentuk gas plus O2 berbentuk gas menjadi C3H4O berbentuk gas plus H2O berbentuk gas. Reaksi samping zona 1, C3H6 gas plus setengah O2 berbentuk gas menjadi C2H4O2 berbentuk gas plus CO2 berbentuk gas plus H2O berbentuk gas. Selanjutnya, setelah melewati zona 1, gas acrolein yang terbentuk menuju zona 2. Zona ini beroperasi pada suhu 346 derajat Celcius pada tekanan 1,49 atm. Pada zona ini, acrolein yang dihasilkan pada zona 1 dikonversikan menjadi asam akrilat. Konversi yang terjadi pada reaksi ini sebesar 97,50%. Reaksi yang terjadi pada zona 2 sebagai berikut. C3H4O berbentuk gas plus setengah O2 berbentuk gas menjadi C3H4O2 berbentuk gas. Karena reaksi ini bersifat eksotermis, maka digunakan pendingin berupa downterm A untuk mencegah reaksi melewati rentang suhu yang diizinkan, yakni 350 sampai 490 derajat Celcius. Karena reaksi yang terjadi bersifat eksotermis dapat menyebabkan overtemperatur, maka pada reaktor dipasang temperatur controller jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse jika suhu reaktor terlalu rendah, laju alir downterm dikurangi, atau jika suhu reaktor terlalu tinggi, laju alir downterm ditambah. Karena reaksi yang terjadi bersifat eksotermis dapat menyebabkan overtemperatur dan memicu overpressure, maka pada reaktor dipasang pressure indicator agar dapat mendeteksi bila kenaikan tekanan sebelum naik berlebih. Selain itu dipasang pressure relief valve untuk membuang tekanan terlebih, dan tekanan berlebih akan dibuang menuju flare axe. Gas hasil reaksi yang gas hasil reaksi yang keluar dari reaktor terlebih dahulu diturunkan tekanannya dari 4,9 atm menjadi 1,9 atm menggunakan expansion valve. Karena suhunya yang terlalu tinggi yaitu 299,4 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm yang kemudian panas tersebut dimanfaatkan sebagai pemanas heater yang berguna untuk memanaskan umpan masuk menara destilasi.
sehingga gas keluaran reaktor yang suhunya berubah menjadi 269,4 derajat Celcius. Setelah itu didinginkan menggunakan cooler dengan menggunakan pendingin cooling tower sehingga suhunya turun menjadi 174,7 derajat Celcius karena belum mencapai suhu yang diinginkan, jadi didinginkan kembali menggunakan cooler sehingga suhu menjadi 80 derajat Celcius. Pada cooler 3 dan cooler 4 dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback dan aksi kontrol reverse karena jika cooling water yang masuk terlalu banyak, suhu cooler rendah, maka laju alir cooling water dapat dikurangi ataupun sebaliknya. Gas keluaran reaktor yang telah didinginkan akan masuk ke water absorber bagian bawah kolom, sedangkan yang sebagai penyerapnya adalah air yang masuk lewat bagian atas kolom pada pipa pengumpan gas menuju ke absorber dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir gas yang masuk bisa dikendalikan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil supaya tidak mengganggu proses adsorpsi. Pada pipa pengumpan air absorber dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir air absorber yang masuk tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar supaya tidak mengganggu proses adsorpsi berlangsung. Dan aksi kontrol direct jika flow air adsorber meningkat, maka laju campuran yang diadsorb juga ikut meningkat. Di kolom absorber ini, asam akrilat dan asam asetat akan terserap sempurna oleh air dan keluar sebagai hasil bawah pada suhu 80 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm. Pada pipa keluaran es dipasang flow controller dengan jenis pengendalian feed forward agar laju alir yang masuk tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar dan tidak mengganggu proses destilasi. Dan aksi kontrol direct jika flow campuran meningkat maka laju cairan yang didestilasi juga ikut meningkat, sedangkan hasil atas berupa gas sisa reaktan akan dibuang ke flare, kemudian hasil bawah dinaikkan suhunya menggunakan heater, suhunya menjadi 115 derajat Celcius. Larutan asam akrilat dan sedikit asam asetat yang terbawa pada suhu 115 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm diumpankan ke sebuah menara destilasi untuk memisahkan asam akrilat dan air. Hasil bawah menara destilasi adalah produk asam akrilat dengan kemurnian 99,50%, sedangkan hasil atas sebagian besar air dengan sedikit kandungan asam akrilat dan asam asetat sebanyak yang kemudian langsung dialirkan ke tangki pengumpan. Pada bagian top MD dipasang pressure indicator dengan aksi pengendalian feed forward agar tekanan di distilat dapat dideteksi karena pressure dapat mempengaruhi titik didih pada MD. Dipasang juga pressure controller sini dengan jenis pengendalian feedback. Jika tekanan sudah melebihi set point, maka tekanannya akan dikendalikan agar mencapai set point dengan aksi kontrol direct. Jika tekanan di distilat meningkat, maka tekanan yang keluar juga akan meningkat. Hasil atas menara distilasi kemudian dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasi secara total dari uap menjadi cair. Pada kondensor dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback
dan aksi kontrol reverse. Karena jika cooling water yang masuk terlalu banyak atau suhu coolernya rendah, maka laju alir cooling water dapat dikurangi, atau sebaliknya. Hasil kondensasi tersebut kemudian ditampung menuju akumulator. Pada akumulator ini dipasang level indikator dengan jenis pengendalian feed-forward, agar cairan pada akumulator dapat dideteksi ketinggiannya. Pada pipa pengumpan menuju akumulator ini juga dipasang level control. Dipasang juga dengan jenis pengendalian feedback. Jika level cairan di akumulator sudah mencapai batas, maka levelnya akan dikendalikan. Digunakan juga aksi kontrol direct agar bila ketinggian cairan pada akumulator sudah mulai penuh, maka cairan yang dikeluarkan juga semakin banyak. Pada pipa output akumulator, pertengahan antara menuju ke MD dan menuju ke UPL, dipasang flow fraction controller dengan jenis pengendalian feed-forward untuk membagi laju alir yang akan diumpankan kembali menuju MD atau dialirkan menuju UPL. Jenis pengendalian yang digunakan ialah reverse, agar misal cairan di dalam MD masih penuh atau tinggi, maka cairan yang akan diumpankan menuju ke UPL untuk mengurangi jumlah cairan dalam MD, sehingga cairan yang direflux menuju MD dapat diumpankan menuju UPL. Pada bagian bawah MD dipasang level indikator dengan pengendalian feed-forward agar ketinggian cairan pada bottom produk dapat dideteksi sebelum cairannya penuh, dan dipasang level controller dengan aksi kontrol direct agar jika level cairan pada bottom produk meningkat atau penuh, maka yang keluar juga ikut ditingkatkan dengan menggunakan jenis pengendalian feedback. Jika level bottom produk sudah mencapai batas, maka levelnya akan dikendalikan. Hasil bawah menara distilasi pada suhu 115 derajat Celcius dan tekanan 1,49 atm diturunkan tekanannya menggunakan expansion valve, kemudian diumpankan menuju reboiler. Pada bagian reboiler, dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback. Jika ada gangguan, suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, baru dikendalikan dengan aksi kontrol reverse. Jika steam terlalu banyak yang masuk atau suhu reboiler terlalu tinggi, maka laju alir steam dapat dikurangi atau sebaliknya. Pada pipa output reboiler, dipasang FFC atau Flow Fraction Controller dengan jenis pengendalian feed-forward. Tujuannya untuk membagi jumlah laju alir yang diumpankan menuju MD dan diumpankan menuju cooler. Selain itu, pada pipa pengumpan menuju cooler dan MD disertai dengan pemasangan flow controller dengan jenis pengendalian dan aksi kontrol direct untuk mengendalikan laju alir menuju MD sebagai reflux atau menuju cooler. Hasil bawah MD diturunkan suhunya menggunakan cooler sehingga suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Pada cooler, dipasang temperatur controller dengan jenis pengendalian feedback. Jika ada gangguan, suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi, baru dikendalikan agar sesuai set point. Dan aksi kontrolnya ialah reverse, karena jika cooling water yang masuk terlalu banyak atau suhu cooler terlalu rendah, atau sebaliknya, maka laju alir cooling water dapat dikurangi atau ditambah. Kemudian, produk asam akrilat dialirkan dan disimpan pada fase cair di tangki penyimpanan pada suhu 30 derajat dan tekanan 1 atm. Pada tangki penyimpanan dipasang level indikator untuk mengetahui ketinggian cairan saat proses pengisian agar cairan yang diisikan tidak melebihi batas tangki. Selain itu, dipasang venting untuk menjaga tekanan tetap stabil pada proses pengisian.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.